Selamat berjumpa kembali pemirsa bersama kami dalam News Review, di mana kali ini menghadirkan peristiwa yang paling menyita perhatian. Saat ini di wilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora diselimuti ketegangan adanya bencana tanah longsor. Berikut laporannya. Bencana longsor dahsyat di Cepu telah mengubah 16 rumah menjadi rusak parah. Gerusan ganas Sungai Nglebok merobohkan tebing, membuat warga kehilangan segalanya. 6 rumah dinyatakan rusak berat, nyaris ambruk total, dengan total kerugian mencapai 282 juta rupiah. Dan yang lebih mencekam, tanah di lokasi ini dilaporkan sampai saat ini masih terus bergerak. Akankah ada longsor susulan yang lebih besar? Kami hadirkan liputan lengkapnya sebagai berikut. Pemirsa, curah hujan yang cukup tinggi di akhir-akhir ini mengakibatkan bencana longsor dahsyat kembali menghantam kawasan padat penduduk di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Gerusan tak terhindarkan dari arus Sungai Nglebok telah menyebabkan tebing sungai ambruk secara bertahap, merusak parah setidaknya 20 rumah warga, dan menimbulkan kerugian material yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kronologi gerusan air menjadi pembawa bencana ini bermula dari hujan lebat yang mengguyur wilayah Cepu pada Jumat 8 November 2025 sekitar pukul 20.00 WIB. Debit air Sungai Nglebok yang membludak dan arusnya yang ganas mulai menggerus dasar tebing sungai secara masif. Gerusan yang terus-menerus ini merupakan akar tunggal penyebab bencana yang tak terhindarkan. Puncak kengerian terjadi pada Jumat 14 November 2025 pukul 18.30 WIB ketika tebing yang telah rapuh itu tak kuasa lagi menahan beban. Longsor susulan yang masif pun terjadi, menyeret dan merusak bagian-bagian vital dari rumah-rumah yang berdiri di sepanjang bantaran sungai, khususnya di lingkungan Nglajo, RT 4 RW 8, Kelurahan Cepu. Ini adalah mimpi buruk. Gerusan air sungai selama ini telah mengancam dan kini ancaman itu menjadi kenyataan. Puluhan keluarga kini harus menanggung dampak kerugian yang sangat besar, ujar salah satu anggota tim penanggulangan bencana di lokasi. Salah satu anggota tim unit reaksi cepat BPBD Blora, Agung Triyono, ketika dikonfirmasi menjelaskan, kejadian longsor itu awalnya terjadi pada tanggal 8 November 2025 sekitar pukul 20.00 WIB. Hanya saja terjadi longsor lanjutan pada tanggal 14 November 2025 pukul 18.30 WIB. Senin siang, 17 November 2025, Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto bersama jajaran dan instansi terkait meninjau langsung lokasi bencana di bantaran sungai lingkungan Nglajo, Kelurahan Cepu. Data Polsek Cepu mencatat, 6 rumah mengalami rusak berat dan nyaris ambruk. 9 rumah rusak sedang, sementara 1 rumah lainnya rusak ringan. Kondisi tanah di lokasi hingga kini masih labil dan berpotensi mengalami pergerakan susulan. Dalam kunjungannya, Kapolres Blora menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian awal Polri. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Kami menghimbau kepada warga yang terdampak bencana tanah bergeser agar mau kami lakukan relokasi ke Rusun Tambak Romo demi keamanan dan keselamatan warga, karena situasi saat ini masih rawan terjadinya bencana susulan. Kedepan, kami bersama Bupati, Wabub, dan instansi terkait akan melaksanakan rapat koordinasi terkait penanganan kepada warga yang terdampak musibah ini, tandas Kapolres Wawan kepada Blora TV Senin tanggal 17 November 2025. Diketahui, untuk mendukung proses evakuasi, Polsek Cepu telah mendirikan 1 tenda posko bencana di halaman gereja GKJ Nglajo. Tenda ini difungsikan sebagai tempat penampungan sementara terutama pada malam hari. Aparat kepolisian bersama BPBD terus berjaga dan memantau kondisi lapangan. Kapolsek Cepu AKP Edi Santosa menyampaikan bahwa gotong royong warga dan penanganan awal sudah dilakukan, namun ia kembali mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan tinggal di rumah yang berpotensi roboh. Sejumlah warga rentan, termasuk lansia dan yang sedang sakit, telah dievakuasi ke rumah keluarga terdekat.
Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Blora segera bergerak cepat menindaklanjuti laporan dari Kecamatan Cepu. Hasil asesmen dan pendataan menunjukkan skala kerusakan yang sangat serius. Data kerusakan per 17 November 2025, rusak berat 6 unit, 175 juta rupiah, rusak sedang 6 unit dengan kerugian 105 juta rupiah, dan rusak ringan 1 unit dengan kerugian 2 juta rupiah. Total 16 unit dengan total kerugian 282 juta rupiah. 6 rumah yang diklasifikasikan rusak berat, di mana 4 diantaranya milik Sugeng Tikno, Sulasmi, Risman, Yulita, Supatmi, dan Lucy mengalami kerusakan parah hingga nyaris ambruk dan tidak bisa ditempati. Salah satunya rumah milik Sulasmi, seorang janda lansia, kini terancam kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam yang menghancurkan ini. Agung Tri membenarkan tanah terus bergerak dan ancaman longsor susulan. Kondisi di lokasi saat ini masih jauh dari kata aman. Data terkini menunjukkan bahwa tanah terus bergerak longsor ke bawah, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan tim penanggulangan bencana. BPBD Blora mengeluarkan peringatan darurat. Jika terjadi hujan lebat dengan durasi yang lama, resiko longsor susulan yang jauh lebih besar akan mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi bencana. Tim TRC BPBD Blora langsung berkoordinasi lintas sektor untuk melakukan pendataan detil dan merumuskan langkah penanganan tindak lanjut. Polsek Cepu pun dengan sigap mendirikan posko bencana tanah longsor untuk membantu koordinasi dan evakuasi. Warga setempat telah bahu-membahu melakukan upaya penanganan darurat dengan menguruk pasir dan watu kumbung di beberapa akses jalan dan rumah yang terdampak sebagai upaya mitigasi awal. Kebutuhan mendesak saat ini adalah material bangunan, seng, galvalum, triplex, kalsibord, paku dan kayu untuk perbaikan darurat dan permanen, termasuk material penahan, pasir dan watu kumbung dalam jumlah besar untuk memperkuat sementara struktur yang tergerus. Tim gabungan yang saat ini berada di lokasi terdiri dari para pahlawan kemanusiaan, TRC BPBD Blora, BBWS Bengawan Solo, Polsek Cepu, MDMC Cepu, LCM Cepu, dan perangkat Kelurahan Cepu. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses penanggulangan dan pemulihan sebelum bencana susulan benar-benar terjadi. Pemerintah daerah didesak untuk segera mengambil tindakan radikal, termasuk pembangunan kembali talut permanen di sepanjang Sungai Lebok untuk mencegah terulangnya tragedi yang menghancurkan ini. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Blora surat ketika dikonfirmasi Senin tanggal 17 November 2025 membenarkan kejadian yang ada di Cepu itu. Dikemukakan pihaknya berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penanganan sementara. Berikut penjelasan lengkap dari Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Blora, surat. Memang terkait dengan bencana tanah amblas ya yang ada di Kelurahan Cepu. Kemarin kami sudah mendapatkan laporan dari Ibu Lurah Cepu dan minggu kemarin kami juga sudah menugaskan jajaran kami untuk inspeksi ke lokasi untuk mengambil rencana langkah-langkah penanganan yang terbaik. Memang dari visualisasi di lapangan itu sebenarnya yang terjadi longsornya karena tanah amblas ya. Tanah amblas yang memang ada di lokasi sepadan kanal banjir Kelurahan Cepu. Amblasnya itu memang unik, jadi sepertinya untuk kajian sementara bukan karena adanya longsoran dari tanggulnya, tetapi ini dari pemukimannya. Kajian kami sementara mungkin barangkali memang penyebab amblasnya ini ada beberapa saluran-saluran drainase dari pemukiman yang memang tidak bisa mengalir secara optimal sampai dipatuskan di kanal banjir. Namun ini masih dalam bentuk kajian, tapi pada intinya untuk rencana-rencana langkah penanganan, kemarin kami juga sudah koordinasi dengan BPBD dan BPBD sudah menginventarisir Pak terkait dampak kerugian yang terjadi. Nanti akan kami sampaikan laporan rilis resminya dari BPBD ke Bapak lewat WA. Kemudian untuk beberapa memang langkah-langkah darurat yang memang perlu dilakukan sesuai rilis yang disampaikan dari BPBD itu memang membutuhkan beberapa terkait dengan bahan material bahan bangunan untuk memperbaiki perumahan yang rumah warga ya yang terdampak memang amblas itu seperti pasir, watu kumbung, kemudian atap dan segala macam itu nanti akan kita koordinasikan dengan Dinrum Kinhub yang menangani perumahannya. Nanti kami dari BPBD nanti untuk kebutuhan dasar seperti
selimut, mungkin bantuan sembako dan lain-lain, sama terpal nanti sepertinya dari BPBD juga sudah disiapkan. Nanti kami dari Dinas PUPR, nanti kami akan support bahan banjir yang sudah masih tersedia di kami. Kalau nanti memang diperlukan, ada bronjong, ada sandbag gitu ya, kemudian juga ada batu belah, ataupun juga nanti kalau diperlukan ada dolken, sudah siap semua. Sehingga nanti kita tinggal nunggu dawuh dari pimpinan kapan kita akan bergerak bersama untuk melakukan penanganan sementara dan kedaruratan ini. Kami juga nanti akan koordinasikan dengan tim dari BPS Bengawan Solo, sekiranya nanti memang butuh bantuan, kami support dari BPS Bengawan Solo, nanti juga akan kami koordinasikan, karena kemarin kami tim dari BPS Bengawan Solo, salah satu stafnya juga sudah melakukan kajian di lapangan, dan hasilnya nanti juga akan disampaikan ke pimpinannya. Nanti akan kami koordinasikan untuk langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Ini nanti beberapa hari ini tim kami nanti juga akan melakukan inspeksi kembali ke lapangan untuk memastikan nanti rencana langkah-langkah penanganan apa yang bisa kita upayakan bersama-sama dengan BPBD dan dinas teknis terkait sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya masing-masing. Demikian Pak Urip, pada intinya kami dari OPD teknis siap nanti untuk melakukan langkah-langkah mitigasi, penanganan dan pencegahan. Tinggal nanti tunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan kami. Demikian Mas, kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Demikian pemirsa News Review kali ini. Inilah ujian bagi warga Cepu, Kabupaten Blora. Kerusakan parah yang dialami 16 rumah dengan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah harus segera diatasi dengan tindakan nyata. Momen ini adalah panggilan bagi kita semua untuk memastikan bantuan material segera sampai agar tanah tidak terus bergerak dan menimbulkan korban yang lebih besar. Tetap semangat untuk warga Cepu. Terima kasih telah bersama kami. Seluruh pemirsa, Blora TV akan terus mengabarkan perkembangan penanganan bencana ini. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.